Halo semua, kembali lagi di channel saya, Abdullah Sabdillah. Pada kesempatan ini saya mau coba sharing coding untuk simple linear regression. Jadi di sini saya buatin draft coding untuk melakukan prediksi atau estimasi menggunakan model linear regression, tapi untuk yang sederhana ya. Sederhana maksudnya hanya ada satu independent variable dan satu dependent variable. Nah, di sini contohnya saya menggunakan dataset yang berasal dari dataset yang disimpan oleh Google Colab. Jadi saya juga menggunakan di sini Google Colab ya, Python yang ada di Google Colab. Di sini saya coba buka datasetnya dulu seperti ini. Jadi ini adalah data California Housing Trend. Nah, di sini ada beberapa fitur, ada longitude, latitude, housing median age, dan seterusnya. Nah, untuk pada eksperimen ini saya coba gunakan independent variabelnya adalah population. Di sini, population. Kemudian yang dependent variabelnya adalah total bedrooms. Gitu. Ya, di sini total bedroom sebagai dependent variable, sedangkan population sebagai independent variable atau X, ini Y. Seperti itu. Jadi ini saya ambil datanya, X-nya adalah population, Y-nya adalah total bedroom. Seperti itu. Jadi simple sekali, kita cuma ambil datanya, datasetnya dalam bentuk data frame, kemudian kita ambil data mana saja yang kita butuhkan untuk menjadi dependent variable sama independent variable. Kemudian kita coba plot dulu datasetnya. Nah, ini fungsi-fungsinya seperti ini. Nah, di sini terlihat bentuknya bisa cukup linear ya, walaupun di sini ada beberapa pencilan datanya. Sini ada populasi, sini adalah total bedrooms ya, seperti itu. Nah, di sini untuk membuat codingnya sudah saya tuliskan di sini. Jadi teman-teman tinggal copy paste aja, atau nanti bisa teman-teman download kodenya di GitHub saya. Nanti saya share di keterangan di YouTube-nya. Berikutnya, kita masuk ke preprocessing datasetnya. Jadi, untuk membuat model yang baik, sebaiknya kita bagi menjadi train dan testing dataset ya. Jadi, kita partisi di sini mengikuti standar yang ada di trend test split. Jadi jangan lupa impor dulu trend test splitnya dari sklearn model selection. Kemudian teman-teman gunakan fungsi yang seperti ini untuk memecah menjadi xtrain, xtest, ytrain, ytest. Jadi xtrain ini sama ytrain adalah kalau xtrainnya independent variabelnya, ytrain itu dependent variable untuk training ya. Kalau xtest berarti dependent variable untuk testingnya nanti, sama ini dependent variable untuk testingnya. Kita coba jalankan. Kita lihat bentuk xtrainnya seperti apa. Nah, bentuk xtrainnya di sini masih bentuk data frame ya, karena masih ada indeksnya. Nah, untuk dijalankan dalam modeling menggunakan sklearn untuk linear regression, kita harus mengubahnya menjadi two dimension array. Jadi pertama-tama dari xtrain yang bentuk masih data frame ini diubah dulu jadi numpy array ya. Jadi array menggunakan to numpy seperti ini. Kemudian ini masih bentuknya masih single, satu dimension array. Jadi kita ubah menjadi dua dimension array. Pakai bentuk ini, reshape min 1,1. Ini penting sekali. Jadi kalau nggak dilakukan ini pasti biasanya error di bagian modelingnya. Jadi nanti ini satu grup akan kita pakai sebagai data baru kita pada saat modelingnya. Di sini pada saat modeling, kita mau masuk modeling, ya kita tahu bahwa fungsi dari linear regression sederhana yaitu y equals to b0 plus b1 x plus error.
gitu ya. Ini biasanya kalau kita bilang B0 ini bias gitu ya. Kalau ini koefisien dari X-nya seperti itu. Karena cuma satu independen, maka kita cukup B1 plus errornya ya di sini. Nah, fungsinya kalau untuk memanggil linear regression, kita impornya dari from sklearn.linear model, importnya linear regression. Kemudian kita bangun modelnya. Di sini linear regressionnya kita bangun, kita namakan model underscore LR. Kemudian kita bangun modelnya menggunakan dataset yang kita miliki. Di sini datasetnya ingat, kembali lagi kita harus menggunakan two dimension array ya. Jadi kita ubah x-nya adalah xtrain.toNumPy.reshape min 1,1 di mana dependent variable-nya ytrain seperti ini. Jadi kita hanya menggunakan xtrain dan ytrain untuk bangun modelnya. Sudah jadi modelnya, kemudian kita ingin tahu koefisiennya berapa sih. Jadi yang tadi ya, B1-nya di sini koefisiennya berapa nilainya seperti ini nilainya. Nah, kalau mau dibentuk dalam bentuk tulisan yang lebih menarik ya bisa dibentuk dalam print koefisien titik 2 seperti ini, model ini. Ya, jadi nanti koefisiennya adalah sekian. Yang intercept itu adalah biasnya yang B0 sini. Nah, ini interceptnya. Jadi nilainya adalah 88. Seperti itu. Setelah kita dapat semua ini, sebenarnya sampai di linear regression modelnya ini aja udah cukup gitu ya untuk bangun testing modelnya. Jadi kita saya testing pada dua-duanya. Jadi pada data training sama data testing. Yang pertama kita data training dulu, kita tes. Di sini udah dapat hasilnya. Kalau teman-teman mau melihat hasilnya, kita bisa tulis ytrain prediction. Seperti ini hasilnya. Kalau yang TE pred di sini nanti teman-teman bisa cek sendiri ya. Jadi kita testing juga, kita lakukan, kita gunakan modelnya untuk menguji pada data yang benar-benar dia nggak tahu. Jadi nanti kita dapat hasilnya. Setelah kita uji, semua kita pengen tahu performa dari model yang udah kita buat. Nah, di sini model yang kita buat, menguji performa dari model yang kita buat, itu kita bisa gunain beberapa metrik. Salah satunya yang paling terkenal tuh RMSE sama R-square ya. Jadi kalau linear regression bisa kita pakai RMSE atau MSE bisa juga. Ya, tapi yang umum sih R-square. Seperti itu, RMSE dan R-square. Selain itu ada ada MAPE gitu ya. Nah, teman-teman bisa tinggal sesuai kebutuhan teman-teman, di sini sudah ada codingnya. Tapi di sini saya hanya tunjukkan dua saja, yaitu RMSE dan R-square. Seperti itu. Kita klik di sini. Nah, ini semakin kecil RMSE, itu semakin baik. Nah, R-square sebaliknya, semakin besar, semakin menuju 1, dia semakin baik. Jadi, kalau R-square itu antara 0 dan 1, kalau root mean square error mendekati 0, itu makin baik. Seperti itu. Nah, sedangkan pada data testing, kita coba. Nah, R-square-nya nggak jauh-jauh, 69 sama 70. Jadi, model ini nggak overfitting dan nggak underfitting. Gitu ya. Jadi, cukup baik modelnya. Seperti itu. Karena nilai dari R-square yang training sama nilai R-square untuk testing relatif mendekati. Ya. Nah, yang terakhir kita coba plot gambarnya. Seperti apa sih gambarnya? Ingat, balik lagi di sini kita lihat di sini garisnya seperti ini. Ya. Jadi yang biru ini data training, tapi yang aslinya atau yang aktual. Kemudian yang hijau ini adalah aktual data testingnya. Jadi kalau regresi kan dia hanya membuat satu garis lurus yang mendekati gitu ya, meminimumkan error dari si data training atau data testingnya ya. Jadi di sini garis linear regressionnya yang ini, seperti itu ya. Jadi terlihat, oh jaraknya cukup banyak, distance-nya cukup bervariasi ya, errornya cukup bervariasi. Tapi ini yang paling errornya paling kecil berdasarkan model yang dibangun ya, menggunakan metode linear regression seperti itu. Bagi ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar atau
Jika ada yang ingin didiskusikan atau ingin disampaikan, ada kekeliruan, silahkan disampaikan. Terima kasih, sampai berjumpa pada video-video saya berikutnya.